Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai informasi sejarah dan daya tarik tempat wisata yang ada di Kota Batam. Di video kali ini tempat wisata yang akan saya bahas yaitu Nongsa, Rumah 5 Potong, Jembatan Barelang, dan terakhir Camp Vietnam. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dita Nabila Bilqis, saya dari 11 UPW 3. Langsung saja kita masuk ke tempat wisata yang pertama yaitu Nongsa. Nongsa adalah sebuah kecamatan di Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Dan menurut sejarah, daerah Nongsa dulunya dikuasai oleh seorang raja yang bernama Nong Isa. Warga setempat biasa menyebutnya dengan nama Nongsa. Sejak Nong Isa berkuasa di daerah tersebut, Batam mengalami kemajuan secara signifikan dikarenakan pemerintahannya yang tertata dengan rapi. Nah, makam Nong Isa sendiri masih menjadi kontroversi, yang mana diketahui di areal pemakaman yang ada di daerah Nongsa sekarang yaitu areal makam kerabat Nong Isa. Ada sekitar 30 makam yang terdapat di areal makam tersebut. Setelah dipugar oleh pemerintah Kota Batam, areal pemakaman Zuriat Nong Isa menjadi tempat wisata sejarah dan tidak sedikit orang yang datang untuk berziarah ke pemakaman tersebut. Bahkan bukan hanya masyarakat Kepri, tetapi masyarakat Malaysia dan juga Singapura datang untuk berziarah. Makam Zuriat Nong Isa ini tepatnya terletak di Kampung Tua Nongsa atau di salah satu kawasan pantai Nongsa yang dikenal dengan nama Pulau Putri. Nah, untuk menuju ke Pulau Putri, peziarah biasanya harus menggunakan jalur laut dengan menggunakan pompong dengan tarif per orangnya 20.000. Untuk daya tarik Nongsa sendiri, merupakan kawasan yang memiliki banyak destinasi wisata pantai, diantaranya Pantai Nongsa, Pantai Pulau Putri, Pantai Skila, Pantai Melayu, Pantai Lagorap, Pantai Teluk Mata Ikan, Pantai Tanjung Bemban, Pantai Kampung Panau, dan pantai-pantai lain yang terdapat di Kampung Tua Nelayan Nongsa. Lalu memiliki beberapa destinasi wisata alam, budaya, dan sejarah. Misal wisata alamnya yaitu Kebun Raya Batam, ataupun Nufasa Bay yang mana merupakan gabungan antara wisata alam dan wisata laut, atau wisata pantai. Lalu memiliki resort hotel dan golf yang bertaraf internasional, misalnya seperti Nongsa Point Marina Resort, Turi Beach Resort, Batam View Hotel, Montego Resort, Nongsa Village Resort, Palm Spring Golf, dan Tering Bay Golf. Selanjutnya ada Rumah 5 Potong, salah satu tempat wisata yang terkenal di Batam, yaitu Rumah 5 Potong. Lokasi dari tempat wisata ini adalah Kampung Teluk, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam. Masih di sekitaran Nongsa, rumah ini berbentuk panggung dengan ketinggian yang dimiliki kira-kira 1,5 meter. Bahan dari rumah 5 hanyalah kayu yang berbentuk papan-papan yang disusun secara rapi. Fasilitas yang terdapat di tempat wisata ini berupa masjid dan warung. Nah, sejarah Rumah 5 Potong. Rumah 5 yang dimiliki oleh orang Melayu Kota Batam ini sudah berdiri sejak November 1959. Jika melihat tahun pendiriannya, memang rumah tradisional ini cukup tua dan sangat wajar dijadikan warisan sejarah bagi orang Melayu. Rumah ini dibangun oleh Haji Abdul Karim. Namun untuk fungsinya yang sebagai tempat wisata ternyata masih sangat baru diresmikan, yaitu sekitar bulan November tahun 2011 kemarin. Untuk daya tarik Rumah 5 Potong ini menjadi salah satu destinasi sejarah karena merupakan peninggalan sejarah budaya masyarakat Melayu. Lalu memiliki pemandangan yang asri, arsitektur bangunannya juga indah. Lalu merupakan rumah asli orang Melayu yang tetap bertahan hingga kini dan memiliki bentuk atap yang unik seperti bentuk limas yang dipotong. Selanjutnya, tempat wisata yang ketiga yaitu Jembatan Barelang. Kata Barelang sebenarnya singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang. Dinamakan Jembatan Barelang karena jembatan ini dibangun untuk menghubungkan pulau-pulau yang ada di sekitar Pulau Batam, yaitu Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Jembatan Barelang juga disebut Jembatan Habibie. Dinamakan seperti itu karena menghargai jasa Habibie dalam mengembangkan Pulau Batam sebagai pulau industri Indonesia. Selain itu, B.J. Habibie juga sebagai pelopor dalam pembangunan jembatan ini. Jembatan Barelang merupakan pilot proyek berteknologi tinggi yang melibatkan ratusan insinyur Indonesia, tapi tanpa campur tangan tenaga ahli luar negeri. Dibangun untuk memperluas wilayah kerja Otorita Batam.
Jembatan ini telah menyedot anggaran sebesar 400 miliar selama 6 tahun, dari tahun 1992 hingga 1998 pembangunannya. Jembatan Barelang terdiri dari 6 buah jembatan, yaitu Jembatan Tengku Fisabilillah atau Jembatan 1, yang kedua yaitu Jembatan Narasinga, yang ketiga Jembatan Raja Ali Haji, yang keempat Jembatan Sultan Zainal Abidin, yang kelima Jembatan Tuanku Tambusai, dan yang terakhir Jembatan 6 yaitu Jembatan Raja Kecik. Daya tarik dari Jembatan Barelang ini yaitu desain jembatan yang unik dengan bentuk yang melengkung ditambah ornamen cantilever di kanan dan kirinya. Pemandangan yang indah baik pada saat pagi ataupun sore, memiliki spot foto yang menarik. Rata-rata, turis ataupun wisatawan yang mengunjungi Jembatan Barelang bertujuan untuk melihat sunset di sore hari. Lalu kita masuk ke tempat wisata yang terakhir yaitu Camp Vietnam. Vietnam merupakan kamp pengungsian warga Vietnam ketika terjadi perang antara Republik Demokratik Vietnam dan juga Republik Vietnam yang berlangsung hingga tahun 1975, yang kemudian mendapat julukan Perang Indochina Kedua. Perang saudara ini berasal dari dua kubu yang berbeda ideologi, di mana Vietnam Selatan memiliki ideologi liberal dan Vietnam Utara berideologi komunis. Hal ini memaksa penduduknya untuk mengungsi ke negara tetangga dan ke pulau-pulau sekitar. Kabar sampainya pengungsi asal Vietnam ini di Pulau Natuna menjadi pemberitaan yang meluas dengan cepat, hingga mendapat perhatian dari Presiden Soeharto. Karena semakin banyak dan terus bertambah daya tampung yang sangat terbatas dan pengamanan yang harus diperketat, Presiden Soeharto mulai berencana untuk memindahkan mereka ke daerah yang lebih aman dan benar-benar tertutup dari kemungkinan berinteraksi dengan warga lokal. Daya tariknya merupakan situs bersejarah yang ada di Kota Batam, memiliki ikon tersendiri dan yaitu Monumen Kemanusiaan atau Humanity Statue. Peninggalan sejarah seperti foto atau gambar, perkakas yang dahulu mereka gunakan, mesin tik, perahu, tempat ibadah, bekas rumah sakit, museum yang terawat, dan yang terakhir lingkungan yang asri dan rindang serta sejuk. Nah, sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata ataupun kekurangan dari informasi yang telah saya berikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat dan salam sejahtera.